Minggu lalu, saya melakukan wawancara dengan seorang akademisi muda asal Tiongkok tentang pendekatan Tiongkok terhadap Asia Barat, khususnya Palestina. Hari ini kita ingin melakukan hal yang sama untuk Rusia, guna memahami hubungan kompleks yang dimiliki Moskow dengan kawasan ini. Untuk membantu kita dalam tugas ini, telah hadir Dr. Maria Kicha. Kesta Prager PhD di bidang klinik menima Profesor Madi di Universitas Amerikansky Rusias Rostov-on-Don, Rusia. Senator Detroit. Russia. Dr. Kicha, welcome. And hello, Dr. Thanks banyak. Hello. Thank you very much for agreeing to this interview. Terima kasih banyak karena telah bersedia untuk wawancara ini. Anda direkomendasikan kepada saya oleh rekan kami, Dr. Jacob Rapkin, karena Anda telah lama meneliti Asia Barat dan kebijakan Rusia. Bisakah Anda memberikan gambaran umum kepada kami sekarang tentang bagaimana hubungan Rusia, bukan hanya dengan Palestina, tetapi juga, katakanlah, dengan Suriah baru sejak jatuhnya Bashar al-Assad, dan bagaimana hubungan ini bahkan meluas hingga ke Iran. Di mana posisinya saat ini? Where is Russia at the moment? So actually Russia is somewhere in the Middle East. Jadi sebenarnya Rusia selalu terlibat di Timur Tengah secara umum. Maksud saya, Rusia ingin berperan dalam urusan Timur Tengah. Dalam beberapa hal ini berakar sejak masa Soviet, karena Uni Soviet awalnya mendukung Israel pada akhir 1940-an dan awal 1990-an. Namun kemudian Uni Soviet menyadari bahwa Israel sepenuhnya berpihak pada Amerika. Dan tentu saja, itu ada persaingan dan perjuangan nyata dan dua separate antara Uni Soviet di satu pihak dan Emirat Arab. Itu seperti Captain Remes Amerika Serikat masing-masing dat memiliki bertanggung yang berbeda secara sukuh memad. Social movements as their partners. So the world actually was separated. Jadi, dunia sebenarnya terbagi menjadi kubu pro-Amerika dan kubu pro-Soviet. Israel berada di kubu pro-Amerika. Itulah sebabnya Uni Soviet mulai mendukung rezim-rezim Arab, tetapi tidak semuanya, hanya rezim-rezim Arab Republik seperti Suriah dan kadang-kadang Irak. Uni Soviet juga mendukung gerakan Palestina dan sebagainya. Dan tentu saja Amerika Serikat mendukung kerajaan-kerajaan seperti Arab Saudi, Oman, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan seterusnya, serta beberapa republik tesis props battered, dealing Lebanon misalnya. Republics, like Lebanon, for example. And when we talk about Cold War, Dan ketika kita berbicara tentang perang dingin di dunia secara umum, kita harus memahami dan mengingat bahwa ada juga perang dingin di dunia Arab, antara monarki Arab di satu sisi dan Republik Arab pro-Soviet di sisi lain, seperti Mesir dan Suriah. Iran tentu saja sangat berbeda, karena bukan negara Arab. Rusia dan Iran memiliki sejarah yang sangat panjang dengan hubungan yang sulit dan rumit. Pada masa Kekaisaran Rusia, negara kita adalah tetangga. Kimberley perbatasan di Kaukasus terdiri, Anonakas, Nam, Yara, Armenia, Azerbaijan, dan Georgia, sebab audit berada di perbatasan Syria. Dan kagak mau betul-betul bercivili. separated between our countries. For example, Azerbaijan. Sebagai contoh, Republik Azerbaijan yang dapat kamu lihat di peta saat ini sebenarnya merupakan bagian dari Iran historis. Itulah sebabnya mereka masih memiliki beberapa perselisihan dan kesalahpahaman hingga sekarang. Itu adalah takdir sejarah dan tidak bisa lebih sederhana dari itu. Ada juga masa peperangan antara Rusia dan Iran, atau Persia sebagaimana disebut pada masa itu. Dan selama Perang Dunia Kedua, Rusia dan Britania Raya bahkan membagi Iran. Ada suha operasiis disebut agreement, as-Rusia dan Scotland. Meniskan asrumen skirmiting seskan Soviet, laying most streamlined to the main with Inggris. By the British troops. And that's why here in Tehran there was a... Dan itulah sebabnya di Teheran pernah diadakan sebuah konferensi terkenal, Teheran tahun 1943, di mana para pemimpin dari 3 negara, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Britania Raya, Churchill, Stalin, dan Roosevelt bertemu di Teheran. Tahukah Anda ada satu hal lucu misalnya? Orang Iran memiliki sesuatu yang disebut samovar. Itu adalah alat khusus untuk membuat teh. Mereka sangat menyukainya, menggunakannya setiap hari, dan berbagai setiap cafe.
denyut populer, seperti Dunker, Pring, atau Mak Rusia. Senadada, the new Australian Riska supaya mengambilnya dari Rusia, isul perang di Rusia Persia. From Russia during Russian-Persian wars. Jadi begitu ya. It's one of the Tidak ada zita sesatang yang bisa dianggap sebagai khas positif in 3D tersebut. Meskipun sangat mendihkan, tetap ada pertukaran budaya, bahkan masa perlu. even during this war period. Yeah, some cultural exchange, of course. But Ya, tentu saja ada pertukaran budaya. Tapi, mereka juga ingat apa sebenarnya hal itu. Mereka ingat akar dari hal tersebut. Dan terkadang hal itu tidak membawa dampak positif bagi mereka. Bagaimanapun, orang Iran, seperti banyak bangsa Timur lainnya, sangat mengingat hal-hal semacam itu. Mereka benar-benar memiliki ingatan yang baik tentang sejarah mereka. Lalu ketika Uni Soviet runtuh, tentu saja posisi negara baru kita, Federasi Rusia di Timur Tengah berubah. Karena negara baru itu sebas tidur sepuluh. Negara itu sedang subsofwet. Stem Uni Soviet sestep tujuan zisav of Georgian Warsaw, Uyghur. system of Warsaw Agreement or Warsaw Pact was also broken. It didn't exist anymore. That's why Itu sudah tidak ada lagi. Itulah sebabnya Rusia mulai membangun hubungan lain dengan negara-negara Timur Tengah dan dengan Asia Barat secara umum. Saat ini, Rusia tentu tidak ingin meninggalkan pangkalan militernya di Suriah, karena negara itu selalu memiliki hubungan baik tidak hanya dengan Hafez al-Assad, tetapi juga dengan putranya, Bashar al-Assad. Sikap Moskow adalah bahwa Rusia peduli, membantu, dan mendukung rakyat Suriah serta Suriah secara keseluruhan. Tidak misalnya sendiri memimpinnya, siapa menguasai Suriah, karena ada hubungan kuat antara bangsa Rusia dan musuh Suriah. Dan Moskow just ingin menyelesaikan syaitan tersebut. and Moscow doesn't want to lose it. So is this the reason why Jadi apakah ini alasan mengapa Rusia juga memutuskan untuk menyambut Tuan Al-Jolani di Moskow 1 atau 2 minggu yang lalu? Saya benar-benar terkejut, karena Tuan Al-Jolani datang dan menyingkirkan Bashar al-Assad, sementara Tuan Assad telah lama didukung oleh Moskow. Namun, sekarang Rusia tampaknya sedang berdamai dengan pemerintahan pengganti itu, dan tampaknya menerima situasinya. Jadi, apakah hal ini kembali pada hubungan dengan rakyat Suriah? Mengambil string. the Syrian people rather than the Syrian government? You know, there is a situation like Ya, kamu tahu, ini situasi seperti dengan Taliban di Afghanistan. Sekarang mereka bukan teroris lagi, mereka adalah pemerintah. Mereka adalah pemerintah. Karena posisi Moskow adalah bahwa pemerintahan bisa berubah, tapi negara tetap ada dan bangsa tetap ada. Itu saja. Dan kamu tahu, kunjungan Al-Jolani itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi para ahli di Rusia, karena kami sudah tahu sesuatu seperti itu akan terjadi. Sudah listening, jelas bekas terjadi suatu nanti. Dan sebenarnya kamu tahu, misalnya Bashar al-Assad selalu datang ke Moskow ke Steam. He always came to Moscow in a secret. So there were no claims that he is going to visit. Jadi tidak ada klaim bahwa dia akan mengunjungi Moskow. Kami hanya menyalakan TV dan melihat Bashar al-Assad bertemu dengan Presiden kami Vladimir Putin. Tapi kali ini diumumkan dengan lantang bahwa pemimpin baru Suriah, Al-Jolani, akan datang. Dia muncul di TV, di media sosial, dan sebagainya. Selain itu, para menteri kami, misalnya Menteri Luar Negeri bertemu dengan Shaybani, Menteri Iran, dan sekarang semuanya jelas, terbuka, tidak ada rahasia lagi. Itu saja. That's it. So, but you know, it's surprising just. Tapi kamu tahu, ini mengejutkan, karena ketika sesuatu seperti ini terjadi sebaliknya, jika sebuah pemerintahan yang tidak disukai oleh Barat, yang tidak disukai oleh Amerika Serikat, mengambil alih kekuasaan di suatu negara, maka mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menekan pemerintahan tersebut. Contohnya adalah Georgia. AS sangat tidak senang dengan partai Georgian Dream yang memerintah Georgia, dan ada tekanan besar terhadap mereka. Bagi Rusia, yang selama ini mendukung Bashar al-Assad dan juga memiliki pangkalan militer di sana, semua orang memperkirakan bahwa Rusia akan melakukan hal sebaliknya, bahwa Rusia harus pergi, bahwa pangkalan militernya akan hilang. Namun ternyata tidak demikian. Rusia kini berdamai dengan Suriah yang baru,
bahkan di bawah Mr. Al-Jolani. With the new Syria, even under Mr. Jolani. Russia is staying. Yeah, that's it. Because a lot. Rusia tetap bertahan. Ya, begitu saja. Karena banyak uang, banyak sumber daya telah diinvestasikan. Ya, diinvestasikan pada pangkalan militer, pada hubungan dengan rakyat Suriah, dan sebagainya. Sebenarnya saya pikir Al-Jolani juga semacam kuda hitam. Saya pikir dia adalah sosok dan politisi yang jauh lebih rumit daripada sekadar mantan teroris. Ya, bagaimana kita bisa menyebutnya? An ex-terrorist. Yeah. How can we call him? You know, some people compared him. Kau tahu, beberapa orang membandingkannya dengan Tuan Zelensky di Ukraina, karena tampaknya keduanya sama-sama dipasang di posisi itu. Maksudku, mereka bahkan terlihat agak mirip, bukan? Terutama setelah dia mencukur janggutnya. Dan seolah-olah oke, sekarang dia akan menjadi boneka barat di Suriah. Tapi tampaknya itu juga tidak akan terjadi, karena Tuan Al-Jolani sekarang tampak mampu membina hubungan dengan berbagai pihak, termasuk sampai batas tertentu ya, orang-orang Israel, Iran, Minun Steptina dengan Rusia. Iranians, I don't know, probably not, but at least the Russians. You know, I'm not sure that Al-Jolani or Kau tahu, aku tidak yakin bahwa Al-Jolani atau negara Arab manapun secara umum, bahkan Arab Saudi, akan menjalin hubungan dengan Israel. Karena menurutku, situasinya belum tepat untuk itu sekarang. Itulah sebabnya perjanjian Abraham berkembang ke tempat-tempat seperti Azerbaijan dan Kazakhstan. Negara-negara ini bukan Arab, dan mereka tidak memiliki masalah dengan Israel. Sebenarnya bagi mereka, normalisasi dengan Israel bukanlah masalah besar. Begitu saja. and Israel. That's it. And And let's talk about that. Let's switch to Mari kita bicarakan hal itu. Sekarang mari kita beralih ke Israel dan hubungan Rusia dengannya, yang pasti sangat rumit karena kepentingan geopolitik, tetapi juga karena diaspora Rusia di Israel, dan kemudian hubungan Rusia dengan Palestina. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang hal itu? Can you talk about that a little bit? oh yeah, of course. You call it a Russia diaspora. Oh ya, tentu saja. Anda menyebutnya diaspora Rusia di Israel, bukan? Dan apakah kita menyebut mereka Yahudi Rusia, Rusia di Israel, atau mungkin diaspora Israel di Rusia atau sesuatu seperti itu? Karena di Rusia ada banyak kebangsaan, dan salah satunya adalah kebangsaan Yahudi. Pada tahun 1940-an, Uni Soviet seperti yang saya katakan sangat mendukung Israel karena banyak kaum Zionis berasal dari Rusia. Dari Kekaisaran Rusia, dari wilayah yang mencakup bukan hanya Rusia saat ini, tetapi juga Polandia, sebagian Moldova, dan sebagainya. Sebenarnya mayoritas kaum Zionis pertama, para perintis Zionis pertama, memiliki akar Rusia. Misalnya David Ben-Gurion, nama aslinya adalah David Guren, dan Golda Meir, yang nama aslinya adalah Golda Mabovich. Lalu dia menikah dan menjadi Golda Meir, dan seterusnya. Became Golda Meir son. And so on. Leo Piskner and many others. Leo Piskner dan banyak orang lainnya, para teoretikus dan anggota aktif gerakan Zionis, berasal dari Rusia. Mereka berimigrasi dari Kekaisaran Rusia, dari Rusia Tsaris. Kemudian ketika Uni Soviet muncul, mereka berpikir akan menjadi ide yang bagus untuk kemungkinan mendapatkan bantuan dari Rusia baru dari Rusia Soviet. Karena mereka memiliki banyak kesamaan yang kesan ke pemerintahan Soviet yang baru. In Zionische meninggal Kaisar Rusia bertemujait antingsgay. Ya. Dan juga ada sesuatu Zionisme buruh. Labor Zionism. Pemerintah Bukhari, macam versi komunis dari Zionisme. Communist version of Zionism, yeah. Actually, it wasn't a communist version of Zionism because Sebenarnya itu bukan versi komunis dari Zionisme, karena misalnya hal itu berarti tidak akan ada orang Arab dalam sistem tenaga kerja Palestina, tidak ada orang Arab sama sekali. Jadi tidak ada solidaritas proletar, tidak ada hal-hal seperti itu yang populer di Uni Soviet. Tapi hal-hal lainnya, gagasan-gagasan Soviet lainnya seperti pertanian kolektif, kolkos ya, itu yang mereka ambil. Dan kemudian ada kaum Zionis liberal, yang sebenarnya tidak terlalu liberal, termasuk dalam sikap mereka terhadap orang Arab misalnya. Namun, mereka mencoba membangun ekonomi negara Yahudi dengan menggunakan semua gagasan Soviet ini, seperti kolkhoz, kibbutz, mereka menyebutnya kibbutz. Dan di Kremlin, di Moskow, pemerintah Soviet melihat hal ini dan memutuskan bahwa mungkin ide yang baik untuk mendukung orang-orang ini, karena mereka berasal dari Rusia,
Mereka telah berjuang melawan Kekaisaran Rusia, dan ze Bamrks with strength, bank negara mute strength. They're like us. They love our ideas. They love our ideology. Mereka menyukai ideologi kami, Al-Quds, Kibbutz. Semuanya menyatu. Tapi kemudian, tentu saja, pemerintah akhirnya menyadari bahwa itu tidak baik. Itu tidak baik karena Israel juga membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Dan sebenarnya, itu adalah sebuah tipu daya. Tipu daya ketika Israel dan gerakan Zionis mencoba membangun persahabatan dengan Uni Soviet. Karena faktanya, hanya ada dua negara yang sangat kuat setelah Perang Dunia Kedua, yang mendukung Israel dan melakukan segalanya agar ia bisa menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara-negara itu adalah Amerika Serikat, tentu saja, dan Uni Soviet. Ada seorang akademisi yang saya sedang berusaha mencari kata yang tepat, karena saya sangat menghormati akademisi ini. Seorang akademisi yang sangat terhormat dari Amerika Serikat, dari Universitas Ohio. Kalau saya ingat bernama John Quigley. Ohio University, as I remember, called John Quigley. And he is a researcher of the Palestinian state. Dan dia adalah seorang peneliti tentang kenegaraan Palestina. Dia juga seorang ahli dalam hukum internasional. Saya telah membaca buku-bukunya, dan saya pikir dia adalah seorang cendekiawan yang brilian. Dalam karyanya, dia menjelaskan proses bagaimana Israel menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena banyak negara menolaknya. Banyak yang tidak ingin melihat Israel dalam organisasi internasional yang baru ini. Bahkan pada tahun 1948, orang-orang sudah mengetahui tentang Nakba. Mereka tahu tentang pembersihan etnis di Palestina. Namun hal itu tidak menghentikan Uni Soviet untuk mendukung Israel. Dan Uni Soviet adalah negara yang baru saja menghancurkan Reich ketiga. Jadi saya pikir ini adalah salah satu momen paling tragis. Salah satu episode dalam sejarah ketika sebuah negara tidak memahami apa yang sedang terjadi, apa yang akan datang. What is going on? What is coming? So what you're referring to is that Jadi yang Anda maksud adalah bahwa ideologi Zionis, yang tentu saja menginginkan negara yang bersatu secara etnis, dan konstitusi Israel saat ini, yang mendefinisikan Israel sebagai negara bagi orang Yahudi, dan bukan bagi siapapun yang lain, bahwa nasionalisme eksklusif ini sebenarnya sangat mengingatkan pada nasionalisme eksklusif yang baru saja dikalahkan oleh Uni Soviet di Eropa. nationalism that the Soviet Union just defeated in Europe? I think that all this. Saya pikir semua ideologi ini memiliki banyak kesamaan, banyak sekali kesamaan. Karena misalnya bahkan para pendiri Israel, bahkan para ideolog utama Israel, menulis dan mengatakan hal-hal yang sulit dipahami dengan jelas. Sulit untuk memastikan apakah sebuah kutipan berasal dari seorang pemimpin Zionis atau misalnya seorang pemimpin fasis. Kamu tahu, bahkan ada kuis di media sosial seperti di Twitter. Izinera puerting a pagnari juicer and pumbers trees seberang with the pens o imbinzin zionangi serminzi dizini. Dan itu sulit, so kuis yung malink. It's difficult. It's a difficult quiz. You know, like the relationship between these Kau two tahu, today is hubungan antara keduanya saat ini tampak mustahil. Tapi, jika kita melihat catatan sejarah, ada medali menarik, kan? Sebuah medali bertuliskan, seorang Nazi pergi ke Palestina dari kunjungan, bukan oleh pemimpin Nazi tingkat atas, tapi seorang pejabat menengah, yang benar-benar melakukan tur studi ke Palestina dan dipandu oleh seorang tuan rumah Zionis Yahudi. Aku lupa nama mereka. Tidak, apakah itu Eichmann? Tidak, sepertinya orang lain. Tapi aku akan menaruh tautannya di deskripsi video. Bagaimanapun, memang ada hubungan itu, karena kedua ideologi ini sebenarnya tidak saling bertentangan. Mereka bertemu dalam gagasan untuk menyingkirkan orang Yahudi dari Eropa dan menempatkan mereka di tempat lain, kan? Dan tempat lain itu adalah Palestina. Sekarang, untuk Rusia, terutama selama Perang Dingin, apakah Rusia kemudian mengubah pendekatannya terhadap Israel dan Palestina, atau tetap sama seperti persahabatan yang Chong? remain the same, like uneasy friendship? We have rather complicated. Kami memiliki hubungan yang cukup rumit dengan Israel setelah Perang Dunia Kedua dan setelah semua langkah untuk mendukung Israel. Karena pertama-tama Israel masuk ke kubu pro-Amerika,
Tentu saja hal itu menjadi sangat-sangat jelas. Dan Kremlin kecewa dengan hal itu dan mulai mendukung rezim Arab yang bersahabat. Lalu sekarang ada hal di Israel yang disebut hasbara. Hasbara itu adalah diplomasi publik. Jadi Israel mendefinisikannya sebagai diplomasi publik. Tetapi sebenarnya itu adalah propaganda resmi Israel. Tidak ada masalah dengan fakta itu. Karena setiap negara memiliki propaganda, bukan? Itu bukan masalah. Namun propaganda Israel, hasbara, mencakup segalanya. Mencakup politisi, jurnalis, diplomat, dan influencer. Diplomatic workers, influencers, social media celebrities, and so on. Selebriti media sosial dan sebagainya. Ada pasukan nyata dari pengguna media sosial dan orang-orang biasa yang mendukung Israel karena mereka menganggapnya sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Karena, ya, itu adalah negara kecil namun berani yang dikelilingi oleh apa yang mereka anggap sebagai negara-negara Arab yang liar dan barbar. Karena negara itu memerangi terorisme Islam. Terorisme Islam adalah topik yang sangat menyakitkan bagi Rusia karena Biothruspatisternal Amanda Numaring Kerbermawithtung Perjumbrajechna. Si Stregen Yuthur, Lirisli Kaukasuzasera. Twinjang U Bali, and is Marnust Ali Noankits Isil Yiru Teens Erisas for Rusia. Ay, Mikabloon. It's you sank them in Bura, Bernisha, Bekinarsia. It was very bloody for my country. And of course, there were a lot of soldiers. Dan tentu saja, ada banyak tentara bayaran yang tewas, yang diundang ke Chechnya. Dan banyak dari mereka didukung oleh Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Sekarang tentu saja secara resmi hal itu dilupakan karena alasan politik. Tapi bagaimanapun misalnya Presiden Turki Erdogan kadang-kadang meresmikan fasilitas sosial baru di Turki yang dinamai untuk menghormati Dzhokhar Dudayev. Siapa Dzhokhar Dudayev? Ia adalah separatis di Chechnya. Kami menyebutnya Ishkeria. Jadi gitu. Dan kamu tahu ada lelukon di Rusia bahwa jika Recep Tayyip Erdogan menamai taman atau jalan di Turki untuk menghormati Dzhokhar Dudayev, Mbak Maim seharusnya menamai atau jalan untuk menghormati Abdullah Öcalan. We should name something, a park on the street in the honest of Abdullah Öcalan. Petty. Oh, sepele. Tapi baiklah, sekarang saya mengerti perasaannya. Mungkin mari kita mundur sedikit ke kebijakan dan politik Rusia terhadap Palestina, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Maksud saya, Rusia dan Menteri Luar Negerinya, Sergei Lavrov, telah beberapa kali bersuara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan bahwa pertumpahan darah ini, pembantaian ini, harus dihentikan. Dia tidak pernah mengatakan genosida, tapi dia memang mengatakan bahwa pertumpahan darah harus dihentikan. Menurut saya, Rusia berusaha menekan Israel agar menghentikan serangan di Gaza. Tapi pada akhirnya, tidak. Maaf, itu tidak benar. Mereka tidak menggunakan hak veto untuk menentang resolusi terbaru Dewan Keamanan. Itu terasa aneh bagi saya, karena saya pikir mereka akan melakukannya, mengingat resolusi ini begitu jelas, sepenuhnya kolonial dalam cara berpikirnya. Pada dasarnya, resolusi itu menjadikan Donald Trump seperti presiden dari sebuah pemerintahan kolonial. Itu sangat jauh dari apa yang saya pikir sedang coba dibangun Rusia bersama seluruh lingkungan BRICS di sekitarnya. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang hal itu? I think there is something similar. Saya pikir ada sesuatu yang serupa, semacam perhatian dari Tiongkok, karena saat ini Rusia mendukung Palestina, tentu saja. Rusia mengakui negara Palestina dengan ibu kotanya di Yerusalem Barat. Di Rusia, mereka telah mengundang delegasi dari Hamas misalnya. Rusia memiliki hubungan yang cukup baik, bahkan seperti hubungan kemitraan, dengan berbagai elemen dari poros perlawanan pro-Iran. Dan tentu saja, sekarang kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Republik Islam Iran secara umum. Namun sekarang kami memiliki perang kami sendiri di Ukraina. Kami tidak menyebutnya perang secara resmi, kami menyebutnya operasi militer khusus. Tapi bagaimanapun, banyak sumber daya, banyak orang, banyak hal di Rusia yang diarahkan ke sana. Misalnya, kota asal saya bernama Rostov-na-Donu. Letaknya di selatan Rusia, dekat Donbas, dekat wilayah yang dulunya merupakan Belav dari Ukraina dan kemudian menjadi bagian dari Rusia. Dan misalnya kami merasakannya di sini. Kami merasakan operasi militer khusus setiap minggu dan terkadang setiap hari. Every week and sometimes every day
You mean Maksudmu dampak seperti serangan drone Ukraina? Atau maksudmu kamu merasakannya karena Rostov-na-Donu juga merupakan salah satu pusat logistik milik penting bagi tentara Rusia? Atau maksudmu dampak yang datang dari Ukraina? impacts from Ukraine? We feel it in general. Just in general, you know, it's a Kami merasakannya secara umum, hanya dari suasananya, tahu kan? Misalnya, bandara kami berhenti beroperasi dan ditutup pada 24 Februari 2022. Jadi tidak ada penerbangan sipil dari Rostov-on-Don. Padahal itu kota besar. Rostov-on-Don adalah salah satu kota di Rusia dengan lebih dari 1 juta penduduk. Itulah sebabnya sulit bagi kami untuk pergi kemanapun, ke Moskow, ke kota Rusia lainnya, atau tentu saja ke luar negeri. Situasi keamanannya cukup baik, tapi tetap saja ada bermenyutai artinya berdekat, benar-benar dekat, menusing, dari drone, dari segala hal. sometimes from drones, from everything. So is this to you an explanation? Jadi menurut Anda, apakah ini merupakan penjelasan mengapa Rusia berusaha untuk tidak membuka front baru, tidak memulai pertikaian lain, dan karena itu memilih untuk abstain dalam pemungutan suara resolusi Dewan Keamanan, hanya membiarkannya berlalu karena sedang sibuk dengan hal-hal lain? Let it go because busy with other things. First of all, yes, I think, and then Russia. Pertama-tama ya, saya pikir begitu. Lalu Rusia, seperti Tiongkok, selalu berusaha memiliki kebijakan yang seimbang, kebijakan internasional yang seimbang. Misalnya, tentu saja Rusia tidak bisa membuat klaim tertentu, seperti mungkin beberapa negara Arab, karena bagaimanapun juga Rusia mengakui Israel. Dan di Israel, ada banyak orang, banyak sekali yang memiliki kewarganegaraan Rusia, paspor Rusia, karena kami mengalami beberapa gelombang imigrasi ke Israel pada tahun 1990-an, awal 2000-an, dan bahkan setelah dimulainya operasi militer khusus. Ketika orang-orang memutuskan untuk meninggalkan Rusia atau negara-negara pas-Soviet lainnya dan mencoba membangun kehidupan baru di negara baru. Selain itu, Zionisme dan simpati terhadap Zionisme cukup populer di beberapa bagian masyarakat Rusia. Karena banyak orang terpelajar, banyak orang liberal, en Nigeria versus Israel ada angin historik noti pada juga negara Indonesia bat salah tahun demokrasi di nol. Orang sarat nenes juga groups havle si manusia ini faigis. All the human rights, Palestinians, not people maybe. So it's a supportive mindset, but can you? Jadi, ini adalah pola pikir yang mendukung. Tapi bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang itu? Rekan kami dari Tiongkok, Sheng Zheng, mengatakan bahwa genosida di Gaza benar-benar membuka mata banyak orang, terutama anak muda Tiongkok, yang melihat hal itu dan merasakan simpati yang mendalam terhadap kengerian di Gaza, karena mereka mengenali sesuatu dari sejarah mereka sendiri, bagaimana Tiongkok pernah dijajah begitu lama selama 100 tahun masa penghinaan itu. Dan di Rusia, tampaknya hal ini berbeda. Jadi Zionisme tidak dipandang secara kritis seperti di Tiongkok atau di bagian lain dari selatan global, di dalam Rusia. It might be regarded in China and other parts of the global south inside Russia. Oh, sometimes maybe yes. That's it, because Oh, kadang-kadang mungkin ya. I can't say Apakah itu maksudnya? Karena saya tidak bisa mengatakan bahwa Timur Tengah secara umum adalah topik diskusi yang sangat populer di masyarakat Rusia. Pertama-tama, negara kami sangat besar. Sebenarnya ini adalah negara terbesar di planet ini. Dan kami memiliki banyak hal internal untuk dibahas. Kami memiliki banyak hal di dalam negeri yang harus kami urus, dan itu memakan banyak waktu bagi kami untuk memahami apa yang sedang terjadi. In het kantje naar misreisning niet is uw vaab til weberth. Kunma en het onderthinje te meters per snet voor aarde. Alles rij per poor dues de sea. Sad. Israel because of some of his or her personal reasons. I don't think that you will. Saya tidak berpikir kamu akan memutuskan semua hubungan dengan dia hanya karena hal itu. Dan mungkin ketika dia mengatakan hal-hal buruk, mengerikan, bahkan haus darah tentang orang Arab, kamu akan mencoba mencari penjelasannya. Misalnya, oh mereka punya urusan sendiri, suasana sendiri, sejarah sendiri di sana. Itu bukan urusanku, aku tidak peduli. Tentu saja ada beberapa orang yang mencari jawaban, yang tertarik pada situasi di Timur Tengah.
Zal mengenusi dengan genosida di Gaza. including with the Gaza genocide. And they have very strong flashbacks. Dan kamu tahu, mereka memiliki kilas balik yang sangat kuat dari Jerman Nazi. Karena itu juga merupakan masa yang sangat menyakitkan dalam sejarah negara saya. Pada tahun 1940-an, ada perjuangan besar antara Uni Soviet dan Reich Ketiga. Dan setiap keluarga Rusia memiliki kerabat, seorang kakek yang terbunuh atau terluka. Itu benar-benar semacam trauma nasional. Itulah sebabnya tanggal 9 Mei yang kami sebut Hari Kemenangan adalah perayaan utama. Yusukumius say, Statwood, Siling, Alip puting nining nila dang berapat. Smid mamati dini haidi to tiri brace. We celebrate New Year on the end of the year. So overall, what I'm taking. Jadi secara keseluruhan, yang saya tangkap dari apa yang Anda katakan adalah bahwa Gaza tidak menjadi topik sebesar isu-isu lain di dalam Rusia selama 2 tahun terakhir. Dan meskipun Kementerian Luar Negeri memiliki sikap tertentu terhadap hal ini, Rusia tidak ingin mengorbankan sesuatu yang penting demi topik ini, dan karena itu hanya mengikuti arus. Tapi itu bukan berarti Rusia mendukung gerakan Zionis. Sama sekali tidak, bukan? Ini lebih seperti pendekatan, and so bites been you. It's more of a, well, that's just what it is approach. I think that Russia tries to have balanced. Saya pikir Rusia berusaha memiliki kebijakan yang seimbang, kebijakan internasional yang seimbang, karena banyak alasan. Dan sebagai contoh, saya akan mencoba menjelaskan satu hal yang menarik. Saya seorang peneliti. Saya telah bekerja di universitas selama sekitar 20 tahun. Dan tentu saja, saya memiliki banyak mantan mahasiswa. Sekarang mereka bukan anak-anak lagi. Mereka sudah dewasa, memiliki keluarga, dan anak-anak sendiri. Beberapa dari mereka adalah orang Yahudi, tentu saja, dan beberapa pindah ke Israel. Bayangkan saja, kamu sedang menggulir media sosial dan menemukan bahwa mantan mahasiswamu, seorang gadis yang sangat baik, kamu mengingatnya sebagai sosok yang cerdas dan ceria, yang pindah ke Israel memposting foto bersama temannya di Israel dan menulis, anak-anak kita akan hidup di Gaza kita. Our kids will live in our Gaza. Oh. And you look at it and you think, what? Dan kamu melihatnya dan berpikir, apa? Kamu Gaza? Sayangku, kamu dari Taganrog. Taganrog adalah sebuah kota dekat Rostov-na-Donu. Kamu berasal dari sini, orang tuamu dari sini, akar keluargamu ada di sini. Tentu saja kamu bisa pergi kemanapun, itu bukan masalah. Kamu bisa tinggal di mana saja, kamu bisa berpacaran dengan pria dari negara manapun yang kamu mau. Itu urusan pribadimu, tidak ada masalah dengan itu. Tapi kamu Gaza, yang dalam berkegiatan tidak berpindah where Gaza's guys leans and seperti dirinya, dengan pria freelance seperti pacarnya, dan emas justru ingin puyutin nadat Gaza mereka. Saya kefrol sarminyu. To have kids in their Gaza because they live here. But this is the Tapi inilah, maksud saya, inilah kekuatan luar biasa dari ideologi Zionis ini, bukan? Bahwa orang-orang dari suatu tempat di luar Rostov-on-Don mulai mengidentifikasi diri dengan populasi mitos Israel yang berusia 3.000 tahun. Pemilik sejati dan jujur bisa dibilang begitu. Jadi dia, dalam pola pikir itu, melihat Rusia hanya sebagai satu periode dalam sejarahnya yang panjang, yang semuanya bermuara kembali ke Israel, bukan? Jadi memang banyak orang Yahudi, Riley Lintatu, dari Skanerniri and Thith and number Pinang Yunu Benny Spring. who are susceptible to this worldview. Yeah, there are a lot of Jewish families in Russia. Yet, kai braganeri startinger, rimboinlik daradis dat Zionisme, to make Zionisme smach bans patriotisme. Kimatska kel gesembruut bij nieuw the tap patik. It's a real patriotic ideology. But in the United States we also. Namun Anda tahu, di Amerika Serikat kami juga memiliki intelektual Yahudi seperti Jeffrey Sachs, di Kanada ada Rapkin dan lainnya, serta orang-orang Yahudi ortodoks pada umumnya yang menentang Zionisme. Orang Yahudi yang benar-benar beriman yang menentangnya, dan juga orang Yahudi sekuler yang menentangnya. Di Rusia, apakah Anda juga memiliki oposisi Yahudi terhadap Zionisme? Terlihat? Ya? Visible.
No. 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 Unfortunately. Tidak. Sayangnya tidak, karena saya pikir orang paling cerdas di bidang ini adalah Profesor Rapkin. Dia penutur bahasa Rusia, berasal dari Uni Soviet, Leningrad, sejauh yang saya ingat sekarang Saint Petersburg. Tapi tentu saja untungnya buku-bukunya secara rutin diterbitkan di Rusia dan dalam bahasa Rusia, meskipun saya tidak berpikir hal itu menimbulkan banyak diskusi tentang topik tersebut. Sebagai contoh, Anda tahu ada cabang besar dalam studi sejarah Israel yang disebut sejarawan baru, seperti Benny Morris, Avi Shlaim, dan sebagainya. Tentu saja Benny Morris adalah seorang Zionis, tetapi beberapa bukunya sangat menarik karena dia benar-benar berusaha memahami apa yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Jadi buku-buku itu berharga, sangat berharga. Bagaimanapun, di Rusia sayangnya tidak ada buku dari para peneliti atau akademisi ini yang diterbitkan. Tidak ada buku Tom Segev, Tullyu Avi Shlaim, Peace to a Dime. No Irish Line books, absolutely nothing like this. How about the Banai Senena, di Inggris. Ilan Pape? He's in the UK. Ilan Pape. How about it? No, not absolutely not. Tidak. Tentu saja tidak. Misalnya kita sedang membahas para akademisi ini sekarang, tetapi di Rusia nama-nama ini bahkan tidak pernah disebut. Dan tentu saja tidak ada buku karya penulis Palestina yang diterbitkan di Rusia, seperti Rashid Khalidi, Walid Khalidi, Nur Masalha, dan sebagainya. Sebenarnya kamu tahu, saya sekarang sedang menulis sebuah buku tentang konflik Arab-Israel, dan saya menggunakan karya serta buku dari semua penulis ini dan banyak lainnya. Saya ignorance dan actement no fioridi, dan hal itu sangat menarik bagi saya. Tapi saya pikir menjadi satu buku pertama dari jenisnya di Rusia. Like this in Russia. That is very surprising. That's very surprising. Itu sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan bagi saya. Jadi dalam arti tertentu, hal itu menjelaskan mengapa Rusia dalam kasus ini memiliki minat yang lebih kecil. Topik ini memang kurang dibicarakan dibandingkan misalnya di Eropa atau Amerika Utara. Lalu bagaimana dengan media sosial? Rekan kami dari Tiongkok mengatakan bahwa media sosial di Tiongkok penuh dengan diskusi dan gambar tentang apa yang terjadi di Gaza dan bahwa hal ini benar-benar membuat satu generasi memahami apa itu Zionisme. Apakah hal seperti itu juga tidak benar-benar terjadi di Rusia, menurut pengamatan Anda? Russian social media aren't full of Media sosial Rusia tidak dipenuhi dengan konten tentang perjuangan Palestina atau materi yang mendukung Palestina. Tentu saja ada beberapa sumber di media sosial yang mendukung Palestina. Seringkali, bahkan sangat sering, sumber-sumber itu berasal dari kalangan Muslim. Dan tentu saja ada banyak Muslim di Rusia, dan mereka mendukung saudara-saudara mereka di Palestina. Namun, saya lebih suka menemukan sesuatu yang tidak bersifat religius, tidak bersifat nasional, tetapi bersifat kemanusiaan secara umum. Dan ini merupakan masalah besar untuk menemukan jenis konten seperti itu di masyarakat dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Saya pikir itu sangat menyedihkan. Tentu saja siapapun dari kita bisa saja berkata, itu bukan urusan kita. Memang bukan urusan kita. Kita hidup di negara lain. Kita punya urusan sendiri. the country, we have our own things to do, we have our own problems as people in Kita memiliki masalah kita sendiri sebagai rakyat di negara lain. that Israel do it. Saya pikir apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina benar-benar tidak dapat diterima, karena ini adalah kasus yang berbahaya. Metodenya sendiri sangat buruk. Dan sayangnya, semua orang bisa mengalaminya. Hari ini mungkin bukan urusanmu, tapi besok kamu bisa menjadi korban. Kamu bisa menjadi korban. Itulah mengapa saya tidak mengerti beberapa mantan murid saya atau beberapa kaum intelektual yang berpikir atau yang mengatakan kepada kita bahwa ini adalah perjuangan antara kekuatan terang dan kekuatan kegelapan lain. Sebenarnya itu adalah retorika Netanyahu misalnya. Dia benar-benar berpikir bahwa dirinya adalah orang berpakaian putih yang berjuang melawan kejahatan dunia. In their white clothes, fighting with the world evil. Yeah, no, it's an insane world. Ya, worldview. tidak. Itu pandangan dunia yang gila. Hanya saja, salah satu hal yang perlu kita jelaskan
adalah mengapa begitu banyak negara melihat apa yang sedang terjadi, tetapi kemudian bertindak seperti yang mereka lakukan. Maksud saya, termasuk orang Eropa, yang kamu tahu, segala sesuatu yang terjadi di Gaza seharusnya bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai inti mereka. Tapi kemudian mereka mencari-cari alasan, setidaknya kalangan elit melakukannya. Ceritanya berbeda bagi orang-orang di lapangan. Tapi tampaknya, dari apa yang kamu katakan, cara sejarah berkembang, cara hubungan pribadi terbentuk, dan cara pandangan keseluruhan terhadap Asia Barat berkembang, itu memang bukan topik besar di Rusia, seperti halnya di Eropa atau bahkan di Tiongkok. Dan kemudian Rusia, dikombinasikan dengan itu, menginginkan hubungan yang seimbang di wilayah sekitarnya. Jadi mereka semacam ikut arus sambil mengkritik, tapi tidak berlebihan, remafhaim napo tak filwerk, tenet menjol, menhaf pimur. Potential way to stopping the killing, is that it? I think really. Serius Semir kamu tahu, hasting the news setuju dari Tiongkok. Streams membiuzit like. In general. Right. Baik, Thank you for that. terima kasih atas penjelasannya, Eddie. Apakah ada hal lain yang benar-benar perlu dipahami tentang pendekatan Rusia terhadap Timur Tengah atau Asia Barat yang belum kita bahas? Kita sudah membicarakan Suriah, sedikit tentang Iran, dan juga tentang Palestina. Apakah ada satu hal lagi yang benar-benar penting yang mungkin bisa membantu menjelaskan mengapa keadaan berkembang seperti sekarang? Help explain the developments the way they are. I think that it's interesting to look. Saya pikir menarik untuk melihat hubungan antara Rusia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dan sebenarnya hubungan Rusia dengan monarki minyak dan monarki Arab secara umum, termasuk Yordania dan bahkan Maroko. Karena sebenarnya itu adalah kubu yang pro-Amerika dan pro-Inggris. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah negara penghasil minyak, begitu juga Rusia. Kita memiliki banyak keterkaitan melalui OPEC misalnya. Dan di sini, Rusia juga kegat kami di depan internasional. Itulah sebab di sini misalnya, sekarang gini banyak kaya di Arab Saudi, sesuai dengan visi 2030 Muhammad bin Salman. Karena ia ingin timur kerajaannya dia berkembang, terbuka, dan tidak sekonservatif dulu. So conservative as it was. And so, of course, Russian people also love to. Dan tentu saja orang-orang Rusia juga senang pergi ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk berbagai hal, untuk urusan bisnis, bersantai, atau berlibur. Bagaimanapun, menarik bahwa Uni Emirat Arab sedang menjadi bukan rumah kedua, tapi tempat kedua untuk tinggal bagi banyak orang Rusia yang mungkin memiliki masa lalu bisnis yang agak kelam, beberapa urusan kriminal, hal-hal semacam itu. Some criminal affairs, something like this. Okay, so overall we can expect. Baik, jadi secara keseluruhan, kita bisa mengharapkan kebijakan luar negeri Rusia yang multifaset ini akan terus berlanjut ke arah Asia Barat, karena tidak ada alasan untuk mencari pertikaian. Ini adalah wilayah di mana Rusia lebih memilih untuk mempertahankan hubungan kerja yang baik. Ini sangat-sangat menarik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Dr. Kicha, bagi orang-orang yang ingin menemukan karya Anda, kemana mereka harus pergi? Apakah Anda aktif di media sosial? Wisin it's tlopat to the nine tethet pusis. Or is there a place to find your writings? I have a Telegram. Saya punya saluran Telegram misalnya. Namanya panjang dalam bahasa Rusia, tapi sebenarnya yang penting. Cave Point. If you send me Jika Anda mengirimkan tahu audit melalui email, saya akan menambahkannya ke deskripsi di bawah ini. Teman-teman, silakan kunjungi dan temukan Dr. Kicha di sana. Maria Kicha, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. It's a Malasivikar.